Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa waffaqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus pengurus masjid atau DKM Al-Ikhlas, akhin al-kiram, al-asatid, ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Basit di sini, dan para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat pada kita semua insya Allah. Alhamdulillah memasuki malam yang ke-9, kalau tidak salah ini malam yang ke-9, malam ke-10 bagi yang mengerjakannya sebelum hari Sabtu ya. Bapak-bapak ada yang Sabtu di sini. Berarti 10 berarti ya. Malam yang ke-10 untuk yang mengerjakannya pada hari Sabtu kemarin. Namun insya Allah kita semua saling menghormati ikhtilaf di antara para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan tidak ada gesekan-gesekan ya, walaupun ada perbedaan. Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan kita ke malam hari ini tentunya karena nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Rasulullah memberikan kabar kepada kita dalam sebuah hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat asyayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, itu artinya futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Apa makna futihat abwabul jannah? Syekh Utsaimin katakan bahwa dibukakannya pintu surga ini artinya Allah permudah kita dengan amalan-amalan soleh yang menghantarkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, qama, qiyamul lail, ada yang tarawih, lalu dilanjutkan dengan tadarus, qiyamul lail, dilanjutkan dengan tahajud, witirnya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa siang berpuasa, jadi satu paket, puasa dengan qiyamul lail pada bulan Ramadan satu paket, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadar. Kemudian barang siapa yang menghidupkan malam atau qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada zakatul fitr, zakat untuk orang yang berbuka, iftar, berbuka. Dikatakan tuhratan lis-shaimin, sebagai pensuci ya, jiwa kita, penghapus dosa-dosa kita bagi orang-orang yang berpuasa. Banyak terbuka pintu-pintu amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di bulan Ramadan. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu api neraka. Apa maknanya? Artinya ruang gerak kita untuk bermaksiat itu dipersempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tetangga kita pergi ke masjid tarawih, kita ngikut. Biasanya sholat isya itu berapa? Ada 45 shot ya, 5 shot. Coba bayangkan sekarang, wasudifat asyayatin, dedengkot setannya diikat, tembus sampai ke belakang. Kalau seandainya terus sampai 12 bulan diikat, ini sampai belakang terus ini, insya Allah. Cuman sebulan doang, wasudifat asyayatin. Maka sayang kalau ada orang masuk bulan Ramadan, idza dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha, kemudian Ramadannya berlalu ya,
falam yughfarlah. Maka dalam kata-kata roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha walam yughfarlah. Masuk bulan Ramadan tapi belum dapatkan ampunan. Maka kata Ibnu Rajab, beliau katakan, para ulama-ulama salaf katakan, hati-hati, man lam yughfar lahu fi Ramadan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, falan yughfar fi ma siwa, maka ia tidak akan mendapatkan jaminan ampunan di sisa-sisa bulan Ramadan. Bayangkan, diskonnya besar-besaran, di bulan Ramadan nggak dapat, keterlaluan. Maka kata para ulama, bisa dipastikan sisa-sisa di bulan Ramadan dia tidak akan mendapatkan ampunan. Maka bahaya. Apa yang perlu kita persiapkan? Emang ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi santai, orang-orang tadarus, baca Al-Qur'annya bertambah, nggak ngefek, biasa aja. Ramadan nggak Ramadan sama aja. Orang-orang pada sholat isya berjamaah, ya dia tetap aja main. Apa penyebabnya? Maka ada beberapa sebab di antara orang-orang yang tetap melaksanakan maksiat di bulan Ramadan. Pertama, dia nggak tahu fadilahnya, keutamaannya. Coba Pak, kalau kita ngajak temen, kita ngajak kerja, yuk kerja bareng gue yuk. Di mana? Ada lah pokoknya lah. Gajinya berapa? Ya pokoknya ada lah. Kira-kira mau nggak Pak? Ntar kira-kira kalau kita ngikut nggak sesuai gajinya. Padahal dikatakan manistajoro, ya, manistajoro ajuron, manistajoro amilan, barang siapa yang dia nyewa seseorang untuk bekerja, fal yusammilahu ujrotahu, sebutin upahnya berapa, jelas. Jadi tahu orang gajinya 10 juta sebulan, wah mau kalau gitu. Di mana? Adalah kebun binatang. Ngapain? Ngasih makan buaya. 10 juta mau Pak? Kalau jelas, maka orang juga akan termotivasi. Ramadan karena dia nggak tahu ilmunya, dia nggak paham keutamaan di bulan Ramadan, ya biasa aja, santai. Ini penyebab yang pertama. Yang kedua diantaranya lupa mati. Jadi susah untuk ibadah. Maka dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Cari pertolongan Allah dengan sabar dan salat, ibadah. Dan khusyuk itu sangat sulit, kecuali siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang taat ibadah itu, khusyuk ibadahnya itu, punya keyakinan pertama, yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yakin bahwa dia bakal menemui Rabbnya. Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Rasulullah itu kalau salat adalah sallu salatan muaddi. Salatlah engkau seakan-akan salat yang terakhir kali perpisahan. Yakin Pak. Bapak kira-kira kalau tahu habis isya ini tuh, ada gambaran malaikat maut jemput ya. Isyanya tadi gimana Pak? Setelah ini dijemput malaikat Israel. Kira-kira sholatnya khusyuk Pak? Khusyuk. Terakhir kali alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian penghambat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang lainnya tadarus kuat, qiyamul lailnya kuat, ternyata ada di antara kita yang masih lemah. Penyebabnya digambarkan oleh Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustarsyidin. Beliau katakan wa'lam anna dzunuba turithul ghaflah, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan ini akan menyebabkan ghaflah. Bapak tahu gaple? Tahu ya, main gaple ya? Diambil dari bahasa Arab ghaflah. Gaple itu bikin orang lalai. Ghaflah, lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malas ibadah. Ini karena apa? Dzunub. Beda sama junub ya, pakai jim, hati-hati. Doanya jangan sampai salah. Huruf dzal sama huruf jim beda. Ya, ada orang doanya dzalnya diganti huruf jim. Kalau jim junub apa Pak? Mandi junub nanti. Karena janabah pakai dzal. Dzunub.
Wal ghaflatu tuthirul qaswah. Kalau udah hatinya lalai, malas sholat, malas baca Quran, nggak mau ibadah, maka akan menyebabkan qaswah, hatinya menjadi keras. Kalau udah qaswah gimana? Kalau hati udah mulai keras, thumma turithul bu'da minallah, akan menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah. Padahal yang namanya masuk surga itu atas rahmat Allah. Wal bu'da minallah yurithun nar. Kalau udah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan kita memasuki neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkalnya apa? Pangkalnya itu yang pertama adalah dzunub, dosa-dosa. Hati-hati, pengaruhnya besar. Kok perasaanmu baca Al-Quran ditarget sejus nggak kelar-kelar, kenapa ya? Coba dimuhasabahkan, ada apa ini? Ternyata mungkin tadi nganterin istri ke pasar, nggak sengaja, banyak pemandangan yang membar aurat. Ini terjadi, Pak, terjadi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lapor kepada gurunya, konsultasi. Ya, di dalam kitab I'anat Thalibin dikatakan, sajaknya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifdzi. Saya ngelaporin diri saya, konsultasi sama guru saya Imam Waqi'. Saya sulit ngapal, murojaah sulit. Ada apa nih? Kemudian apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Asa ya'si, dari kata asa ya'si, maksiyah, pelanggaran. Ada sesuatu yang dilanggar nih dari syariat Allah. Kemudian fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Beliau katakan bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Coba pikir-pikir, kata Imam Waqi', ada maksiat apa yang ente kerjain? Maka beliau bermuhasabah, Pak. Kira-kira maksiat apa? Kuping udah dipakai dengan baik dan benar, nggak dipakai buat ngedengerin omongan yang nggak benar-benar. Karena setiap pendengaran yang kita dengar dari telinga kita ini asupan hati kita. Kalau suka ngedengerinnya majelis ilmu, ceramah, masuk ke dalam hatinya cahaya. Karena apa? Pendengaran itu juga asupan. Dari mulut kayaknya gibah juga nggak pernah nih. Udah nggak ditinggalin lah. Ditinggalin gibahnya, dia pikir lagi, kaki ngelangkahnya ke majelis ilmu. Nah, semua makanan dijaga. Lalu kira-kira apa ya? Akhirnya ingat. Beliau katakan begini, Syekh, kayaknya kalau saya itu pergi ke majelis ilmu antum, itu biasanya saya lewatin pasar, Pak. Lewatin pasar, di situ tahu ya pasar ya, ada yang jual beli, ibu-ibu, bapak-bapak, campur ikhtilat. Ternyata beliau diriwayatkan melihat auratnya, ada yang memperlihatkan rambutnya di sana, ada sebagian melihat mata kaki dari wanita. Itu doang, Pak. Yang lainnya udah bener, nggak sengaja. Kita bayangin bagaimana kita nggak sengaja buka handphone, niatnya cuman buka Instagram kemana-mana. Ada kita lihat akhwat, mukanya semua terlihat di situ, bagaimana hafalan kita. Maka setelah itu dikatakan Imam Syafi'i itu, beliau itu setelah tahu, besok-besoknya puter haluan, nggak lagi lewat jalan pasar, lewat belakang pasar. Biar apa? Biar nggak ketemu sama akhwat-akhwat. Makanya kalau di Mesir, awal-awal saya datang sono, itu kaget. Biasanya yang belanja ke pasar itu ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak di sono. Kata si ibu-ibunya pada males banget ini. Bapak-bapaknya yang jualan, yang dagang. Ternyata memang begitu sunahnya. Rasulullah belanja ke pasar, Ali belanja ke pasar, bantu istri. Kadang-kadang nyuciin piring istri. Sombong kata para ulama, kalau ada pekerjaan istri kayak nyuci piring aja nggak bantuin. Emang urusannya urusan siapa? Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
untuk ayah, wa 'alal mauludi lahu, yang dikasih anak untuk dia, rizquhunna, kasih makan, it'am. Terus ngasih makannya gimana? Jadi, langsung jadi atau masih mentahnya, atau semua itu sebagian kita dikerjakan oleh istri semuanya, Pak. Dari mulai belanjanya, diolahnya, kemudian disediakannya itu kewajiban suami. Adapun istri ngebantu itu merupakan keridhaan mereka, keikhlasan mereka. Mereka dapat pahala ngebantuin kita untuk ngasih makan kita bersama. Padahal secara hukumnya tugas kita. Maka bersyukur dibantu istri ke pasar. Tugasnya kalau mau dibilang secara hitam di atas putih, tugas suami. Maka dijaga istrinya, mungkin bapak gantian yang ke pasar. Ada yang mau ke pasar di sini, Pak, istri di rumah. Kayaknya pulang-pulang diomelin istri lagi. Ini belanjaan gak ada yang bener. Requestnya kan banyak, kita pusing kadang-kadang, beli ini salah, beli itu salah. Akhirnya udahlah, mending dianterin. Ya begitu. Maunya ngikutin sunnah, kita yang beli deh. Ternyata baru sehari 2 hari udah gak kuat. Udahlah uminya aja yang beli dah, dianterin aja dah. Nah, inilah pengaruh dosa itu memperlambat kita, memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibnu Abbas katakan, man lazimal istighfar. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendawamkan istighfar, kemudian ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya makhraj dari setiap dhiq. Makhraj ini sering ya, apalagi ada Ustaz Basit ngajar tilawati. Makhraj, tahu makhraj ya? Jalan keluar. Jadi bapak-bapak yang umroh tahu nih, kalau misalkan pergi ke mall itu ada tulisannya makhraj. Itu bukan makhrajul huruf, bukan. Makhrajul huruf sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, bukan. Itu matan Jazari. Ada 17 sifat ya. Ada 17 makhraj huruf, tapi yang namanya makhraj itu exit, jalan keluar. Artinya solusi. Min kulli dhiqin, dari setiap kesulitan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan kasih solusinya. Dari setiap perkara yang kita lalui, sulit untuk baca Quran, kita istighfar Allah Subhanahu wa taala. Atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Apa perbuatan baiknya? Beristighfar. Maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfarlah yaitu solusi dari setiap permasalahan. Adam alaihissalam, bapak kita, fa'azallahuma syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi, fa'azallahuma syaitanu anha, ya, jannah. Setan menggelincirkan Nabi Adam disebabkan karena apa? Pelanggarannya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dipindah, disuruh turun kemana? Ke bumi. Ya. Kalian akan menjadi musuh satu sama lain, kemudian menikmati mata'un ilahin, ya, sekedarnya aja sampai batas waktu yang ditentukan. Ayat setelahnya, ayat 37, fatalaqa adamu mir rabbi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam talaqqa. Ada talaqi, ya, itu belajar. Allah turunkan apa? Fatalaqa adamu mir rabbi kalimat, beberapa kalimat. Apa makna kalimat di sini? Doa atau istighfar. Doanya di mana? Dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Solusinya selesai. Apa permasalahan Nabi Adam setelah diturunkan ke muka bumi ini, berpisah dengan Hawa? Berapa lama? 500 tahun, Pak. Baru ketemu di Arafah. Bayangkan, kita punya anak umur 30 tahun, 35 tahun belum nikah. Bapaknya itu udah keder, apalagi perempuan. Ini Nabi Adam sama Siti Hawa 500 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, istighfarnya Nabi Adam, Allah pertemukan dengan Siti Hawa. Nabi Yunus alaihissalam,
Wala takun ka sahibil hut, jangan sampai kita seperti sahibul hut. Siapa sahibul hut? Sahib itu teman, hut itu ikan, bukan temannya ikan. Artinya beliau ketika itu dimakan oleh ikan. Jangan seperti Nabi Hud. Kenapa? Ada di situ namanya ajalah, terburu-buru. Nabi Yunus ini beliau meninggalkan dakwah, meninggalkan kaumnya, yaitu kaum Ninawa di Mosul, Irak, sebelum ada wahyu turun. Ingat Pak, ini artinya setiap keputusan harus campur tangan Allah, harus ada wahyu dulu. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, yang hijrah siapa duluan Pak? Sahabat. Umar berangkat, semuanya. Rasulullah belum. Bahkan memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap di Makkah. Ketika wahyu turun baru mengabari siapa? Abu Bakar As-Siddiq, beliau boleh berangkat. Artinya kita mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Man istakhara la khaba man istakhara. Kata Rasulullah, tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah. Ikut sertakan Allah dalam setiap urusan. Mau anaknya mau kuliah atau di kuliah agama atau umum. Anak lulus SD mau dimasukin pesantren apa masukin SMK, istikharah, ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala, maka la khaba, tidak ada ruginya. Begitulah, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Kalau seandainya tidak ada nikmat, artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lanubidza bil ara', kita hempaskan Nabi Yunus itu ke dalam tanah yang tandus, wa huwa madmum, dan dia dalam keadaan terhina. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tadi, karena nikmat yang Allah berikan, Allah kasih taufik dan hidayahnya untuk beristighfar. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal dhalimin. Mengakui diri bahwa tidak Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau dari setiap perkataan dan perbuatan. Ini sesungguhnya aku kuntu minal dhalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kasih jalannya, jalan keluarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali Rasulullah beristighfar? Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Sungguh demi Allah aku beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepadanya setiap hari itu 70 kali. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Tapi kalau hatiku sedang dalam keadaan lemah, kata Rasulullah, beliau tambahkan menjadi 100 kali. Apa makna hatinya Rasulullah SAW lemah? Mal murad. Maka maknanya dalam tafsir hadisnya dikatakan bahwa al-fatarat, ada fatrah, ada waktu sejenak yang kosong. Wal ghaflatu 'anil dzikr, ada kelalaian sedikit, Pak. Wal ghafalati 'anil dzikr kana sya'nuhud dawam alaih, yang itu harus selalu ada di dalam hati Rasulullah. Addahu dzamban, kemudian Rasulullah menganggap bahwa itu dosa. Ada waktu sejenak, sesaat tidak mengingat Allah itu bagi Rasulullah adalah dosa. Maka istighfarnya ditambah menjadi 100 kali. Bayangin Pak, cuman sejenak Pak, sesaat ada satu hati di mana kita itu kosong dari mengingat Allah. Kita berapa lama buka YouTube? Kira-kira ada semenit Pak. Yang buka YouTube-nya semenit angkat tangan. Buka YouTube bukan pengajian, yang lainnya sejam, sa'ah. Sama Rasulullah juga sa'ah. Sa'ahnya Rasulullah sedetik. Sa'ah kita bahasa Arab sejam, bahkan ada yang lebih. Maka istighfar adalah solusi dari setiap permasalahan yang kita lalui. Yang terakhir, pesan Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau Hasan bin Yasar. Kalau kita sebut Hasan bin Yasar biasanya kurang paham, nggak kenal. Tapi kalau Hasan Al-Basri insya Allah paham. Beliau hidup di lingkungannya siapa? Hindun binti Suhail. Ada yang kenal Hindun binti Suhail? Nah, kalau kita sebut dengan Ummu Salamah, kenal.
Ummu Salamah kenal, namanya Hindun binti Suhail, itu istri Rasulullah SAW. Jadi anaknya Yasar. Yasar itu budaknya Zaid bin Thabit. Jadi Hasan bin Yasar itu anak daripada Yasar, budak Zaid bin Thabit, yang tinggal hidup di lingkungannya Ummu Salamah, menjadi ulama besar. Kata Hasan al-Basri, diriwayatkan dalam asarnya, annahu syakka rajulan ilaihi al-jadab, datang kepada Imam Hasan al-Basri mengelaporkan tentang paceklik. Faqal, maka Imam Hasan al-Basri katakan, istighfirlah, istighfir, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Datang lagi orang konsultasi kepada Imam Hasan al-Basri tentang apa? Al-faqr, yaitu tentang miskin, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Istighfirillah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaa ilaihi akhar, datang lagi syaka ilaihi akhar jafa bustani, yaitu laporin tentang jafaf, kekeringan bustan, kebunnya, manggahnya nggak ada yang jadi, kemudian padinya nggak jadi, semuanya kering. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Faqal istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi orang bilang, ya Syekh, saya ini apa dibilang, adamul walad, nggak punya anak. Terus apa nasihat Imam Hasan al-Basri? Faqal istaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah. Orang nanya, ya Syekh, ada orang datang paceklik, antum kasih solusinya istighfar. Ada orang datang miskin, gak punya harta, banyak utang, solusinya istighfar. Kemudian ada orang lagi datang, kebunnya kering, gak ada kerjaan lah kalau bahasa kita. Orang dulu kan pekerjaannya berkebun, ya. Berarti di sini datang gak punya kerjaan, nganggur, datang ke Ustadz, dibilang apa kata Ustadznya? Istighfar. Istighfarnya udah tiap hari Ustadz, cuman masalahnya nggak datang kerjaan. Ya, ikhtiar, bukan hanya istighfar. Kemudian datang nggak punya anak, mandul, bisa nggak punya anak? Bisa. Nabi Zakaria, apa kata Nabi Zakaria? Qala anna rabbi yaqulu li gulam faqad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Ya Allah, bagaimana saya mau punya anak? Orang saya aja umur udah tua, 90-an begini. Wa imraati akhir, istri saya mandul. Apa kata Allah? Qala yakhluqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Nah, semuanya dijawab dengan istighfar. Maka kata Imam Hasan al-Basri, semuanya ada tertuang dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau ente istighfar, kata Nabi Nuh pada kaumnya yang durhaka itu, kepada Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Ghaffar itu beda dengan Ghafur, Pak. Kalau Ghafur Maha Pengampun, Ghaffar itu terus-terusan memberikan ampunan. Bedanya gitu. Ada Fattah, pembuka, yang Fatih. Kalau Fattah, Allah Subhanahu wa taala terus-terusan membuka rahmatnya. Fattah sifatnya. Ghaffar memberikan terus ampunan. Maka ketika kita istighfar apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala kirimkan air dari langit. Yang jadab, yang tadinya paceklik, hilang masalahnya. Kemudian wa yumditkum bi amwal. Orang yang tadinya banyak utangnya, Allah turunkan harta yang banyak. Kemudian wa yumditkum bi amwal wal banin. Orang yang enggak punya anak, Allah kasih anak. Wa yaj'al lakum jannat, yang tadinya kering, kerontang itu kebunnya, wa yaj'al lakum jannat. Apa solusinya? Dari mana makhrajnya? Makhrajnya dari makhraj istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah menjalankan amalan ibadah ini di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mampu melaksanakan ibadah secara sempurna.
dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga Jannatul Naim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.